Ada yang bilang, kok udah nikah masih tinggal di rumah orang tua sih? Jadi guys, aku sama Papip itu alhamdulillah sudah beli rumah. Cuman emang sesering atau beberapa kali kita nginep di rumah mamaku di Ciledug karena suamiku itu kerja di Jakarta dan sering pulang malam, dan Papip juga sering keluar kota. Jadi aku gak berani sendiri buat tidur di rumah, harus sama Papip. Gitu ya. Welcome Daily Vlog. The Love Journey. Hari ini aku mau berangkat ke puncak dari rumah mamaku karena aku lagi nginep di rumah mamaku. Kebetulan Papip itu hari ini lagi dinas luar kota, jadi baru pulang dan pulangnya langsung ke rumah mamaku di Ciledug. Oke, aku di sini langsung mau jalan aja ke puncak karena kita juga dadakan, gak ada rencana, dan aku masuk dari tol Ciledug. Dan kita bayarnya di sini tol pertama ini sebesar 17.000. Nah, di sini aku yang bawa mobil karena Papip ada Zoom meeting dan juga mau ngisi beberapa kerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Jadi aku yang bawa sampai udah di tol Ciawi. Sampai di tol Ciawi nggak berasa, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, dan kita tap lagi. Kalau nggak salah itu kemarin itu di tol Ciawi sebesar nggak banyak deh, kayaknya nggak sampai 20-an ya. Aku juga lupa sih. Pokoknya nggak banyak. Lanjut, kita keluar gerbang tol Ciawi dan alhamdulillah perjalanan juga tidak macet. Yang waktu menunjukkan jam 22:22. 22 lewat tuh. Baru sampai di tol Ciawi. Macet banget. Ya kan ada yang ngasih lah. Orang antri capek-capek pada nyelip. Ampun suhu. Sudah sampai. Gimana ya ini ya, di pom bensin udah naik sih. Ini tepatnya di jam 22.39 dan waktunya ganti supir karena sudah lelah. Nungguin Papip beli cilok dulu. Sekarang jajan. Berapa ini? 10.000. Banyak banget. 10.000 atau 10 biji? 10 biji, 10 biji. Sekarang gantian ya tukarannya. Oke, aku sama Papip tukaran buat nyetir karena sudah nanjak-nanjak. Biasanya itu kita udah ganti transisi ke manual, dan yang paling jago manual itu adalah Papip. Kalau tadi kan di tol pakainya matic, jadi aku bisa gantiin. Tapi kalau udah naik-naik pakai transisi manual aku nggak bisa. Dan lanjut, kita OTW atau on the way ke Gunung Mas, rest area Gunung Mas, karena katanya warpat itu dipindahin ke area Gunung Mas. Nah, kita udah sampai, kita pilih salah satu warung di sini, dan di sini ada live musiknya juga, tapi aku lupa banget videoin. Kita udah sampai, kita minum-minum cantik dan kita makan Indomie. Terus nggak berasa ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah jam 4 aja. Nah, kayaknya mau pesan hotel, sayang banget. Akhirnya kita nunggu subuhan dan kita tahajudan juga di Masjid At-Taun, dan ini kita menuju arah At-Taun. Dan puncak saat ini itu sangat sepi ya menurut aku, karena udah nggak ada lagi warung-warung yang di pinggir jalan. Jadi juga jalanannya jadi gelap karena nggak ada lampu-lampu warung gitu. Tapi sebenarnya sih jadi lebih bagus ya, cuman serem juga ya kalau pengendara motor malam-malam naik tuh. Sebenarnya serem juga karena nggak ada warung gitu. Dan orang-orang yang biasa nyewain villa juga di sini udah nggak ada yang aku lihat gitu. Nah, di sini aku udah sampai dan udah selesai sholat, sekalian sholat duha karena udah ada matahari juga. Dan kita di sini foto-foto dan cuacanya dingin banget, tapi di sini udah ramai orang. Kayaknya kalau kalian di puncak kayaknya nggak boleh dilewatin sih buat sholat di sini karena enak banget, airnya dingin,
pemandangannya, view-nya bagus. Nah, kita di sini foto-foto dulu sebelum kita lanjut buat cari sarapan, dan kita rencananya mau sarapan di Kembali ke Alam. Nah, Kembali ke Alam itu ada dua. Yang pertama itu dari gang itu cukup jauh menurut aku ya, bener-bener masuk ke gang banget. Nah, yang kedua itu lebih enak, lebih dekat, dan lebih dekat juga sama kali. Jadi sebelahnya itu persis ada kali, sebelah kita lagi makan tuh udah kali, dan kalinya itu bisa kita datengin, kita bisa turun ke kali gitu. Dan aku sih lebih rekomen buat yang kedua. Oke, kita sudah sampai di kafe Kembali ke Alam. Nah, di sini juga ada loh resortnya kalau kalian mau nginap di sini. Dan ini tuh temanya tuh hutan pinus gitu. Nah, di sini kita ngambil tiket dulu, tiket karcis. Kalau nggak salah itu mobil itu bayar 10.000 dan motor itu bayarnya 5.000. Nah, ini kan ada sisi ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Untuk yang resort itu ke atas tuh ke mobil kuning. Kalau untuk ke kafe, parkir kafe kita ke kiri. Jadi karena kita mau ke kafe kita parkir di kiri. Nah, ini itu baru 6:30 tapi udah rame, guys. Oke, kita udah sampai, dan di sini tuh tiap harinya ada live musik, dan ini benar-benar Kembali ke Alam, dan kalian dengerin sedikit suara kalinya ya. Aku duduk di atas di dekat kali biar merasakan suasana makan di pinggir kali gitu. Dan ini enak banget, worth it banget buat kalian cobain. Nah, di sini aku pesen mie goreng Jawa, dan Papip itu mesennya nasi goreng tapi udah habis karena nasi goreng duluan yang datang. Jadi kita makan berdua dan tiba-tiba habis. Nah, aku mesen dessertnya, ini juga enak banget. Itu mesennya roti bakar dengan topping ice cream vanilla, dan ini the best sih. Nasi gorengnya juga enak. Cuman minusnya kerupuknya itu keras banget. Tapi so far sih yang lainnya enak gitu ya. Bisa aku kasih nilai 9/10. Dan kita menikmati makan sebelum rencana selanjutnya kita mau ke air terjun Curug Cilember. Nah, untuk harganya sih standar ya, standar di kafe. Kita pokoknya total berdua makan nasi goreng kambing, terus mie goreng Jawa, sama dessertnya tadi roti, sama dikasih topping ice cream vanilla, dan kopi gula aren. Itu total sama tax sama pajak itu sekitar 150.000. Worth it ya. Nah, setelah makan aku sama Papip nyobain kali. Ini enak sih, dingin, terus juga bersih kalinya ya. Nah, selesai makan aku sama Papip ke Curug Cilember, dan ini dari tadi kita restoran Kembali ke Alam kurang lebih jaraknya itu 30 menit. Nah, ini harga tiket masuknya itu sekitar 25.000. Nah, kita belok kiri untuk memasukin Curug Cilember. Cuman kayaknya aku milih Curug Cilember 1 yang paling bawah gitu, karena aku itu Gen Z, jadi tim mageran. Kalau yang paling bagus itu yang paling atas. Kalau nggak salah sih paling atas itu Curug Cilember 7. Nah, ini aku udah jalan, kita jalan itu sekitar 300 meter dari tadi loket ke Cilember yang paling bawah atau Curug Cilember 1. Jalanannya nanjak dan bagus sih, nggak jelek gitu, maksudnya sudah posisinya sudah tangga ya, jadi tidak menyusahkan dan sudah gampang buat kita naik ke atas. Cuman ya lumayan ya, 300 meter tanjakan pula gitu. Tapi kita disuguhin suasana yang bagus banget di sini. Sekitar udah jalan 200 meteran di sini aku nemu tempat penangkaran kupu-kupu gitu. Dan aku sama Papip coba masuk. Di sini masuknya gratis ya, karena sudah include sama tadi itu bayar 25.000, itu udah include air terjun sama penangkaran kupu-kupu di sini. Nah, ini bener-bener ada kupu-kupu. Dan taram, kita sudah sampai di air terjun. Dan ini banyak banget monyet, karena monyetnya ini juga bahaya, dan dia suka ngambil cemilan yang dibawa sama teman-teman di sini gitu. Ini air terjunnya menurut aku biasa aja sih, dan airnya juga agak kotor karena di bawahnya itu banyak tanah-tanah gitu. Dan juga sudah rame sama pengunjung. Nah, ini tuh sekitar jam 10-an. Lanjut
setelah kita tadi main di air terjun, lapar lagi dan juga sudah waktunya jam makan siang. Dan alhamdulillahnya juga ini lagi buka tutup yang ke arah ke bawah, jadi kita mampir dulu ke Alam Sunda buat makan siang. Dan kita sampai di rumah itu sekitar jam 4 sore. Kita langsung mandi, sholat, dan istirahat. Lanjut malamnya aku ke mall SMS karena aku gak masak. Gen Z ya, males banget buat masak dan males banget buat dapurnya berantakan. Oke, itu keseruan aku sama Papip di weekend. See you and thank you for watching. Bye bye.